Dalam kehidupan manusia ada dua jenis penyakit. Ada penyakit fisik, ada penyakit psikis. Ada penyakit badan, ada penyakit batin. Penyakit badan, satu penyakit yang timbul dari dalam diri manusia dan orang itu dapat merasakannya. Satu contoh, kalau ada seseorang bermasalah dengan lambungnya, dia akan bisa merasakan betapa sakitnya. Kalau ada orang bermasalah dengan giginya, dia dapat merasakan betapa sakitnya. Itu disebut penyakit badan. Satu penyakit yang timbul dari dalam diri seseorang dan dia dapat merasakannya. Disebut penyakit badan. Ada lagi penyakit batin, penyakit hati. Apa itu? Sesuatu penyakit yang timbul dari dalam diri manusia, tapi ia tidak bisa merasakannya, bahkan orang lain, justru orang lain yang bisa merasakan bahwa dia punya penyakit batin, penyakit hati. Aneh bin ajaib, penyakit itu muncul dari dalam dirinya, tapi dia tidak merasakan. Orang lain yang justru merasakan penyakit itu. Itu disebut penyakit batin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Karenanya betapa sangat bahaya penyakit batin ini. Dampaknya bukan cuma merusak dirinya, tapi juga merusak tatanan sosial yang sudah tertanam rapi di tengah-tengah masyarakat. Jauh lebih itu merusak nilai-nilai keyakinan agamanya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa di antara penyakit batin? Ini tema yang hari ini, saat ini kita sampaikan, Wan Ali. Di antara sekian banyak penyakit batin, penyakit hati, yaitu sifat iri dan dengki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Iri adalah satu sifat yang tidak senang kalau orang lain mendapat nikmat. Perasaan ini tumbuh dan muncul dari dalam diri seseorang. Kalau ngelihat orang lain dapat nikmat, dia merasa nggak suka. Nikmat itu harus ada pada genggaman tangannya. Dengan kata lain, orang yang iri itu senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Itu iri. Yang dia lihat, yang dia pengen, yang dia hitung adalah kenikmatan orang lain. Sementara dia nggak sadar betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Tapi nikmat orang saja yang selalu dihitung-hitung. Dan tadi di awal saya katakan penyakit hati yang bersifat iri ini sangat merusak diri sendiri. Orang yang punya penyakit hati, penyakit iri ini, hidupnya penuh dengan kecurigaan yang membawa dia pada kesengsaraan. Sebab yang dia lihat, yang dia cari informasinya adalah orang lain. Memang ya, iri ini lebih, seseorang punya sifat iri biasanya muncul dari orang-orang terdekatnya. Sifat iri ini muncul dari orang-orang terdekatnya. Makanya seseorang punya sifat iri itu biasanya yang selevel. Pegawai iri sama pegawai. Pedagang iri sama pedagang. Guru iri sama guru. Pelajar iri sama pelajar. Enggak ada pelajar iri sama pedagang. Enggak ada tukang bakso iri sama tukang tempe. Biasanya sifat iri itu muncul dengan yang selevel.
Siapa yang selevel itu? Orang-orang yang terdekat. Yang dia tahu, yang dia kenal. Itu bisa terjadi di hubungan keluarga. Itu bisa terjadi dalam hubungan pertemanan. Itu bisa terjadi dalam hubungan usaha. Itu bisa terjadi dalam hubungan pekerjaan. Misalnya dalam hubungan pekerjaan, dalam satu kantor ada temannya dipromosikan untuk naik ke jabatan, suatu jabatan. Ini di antara teman-teman yang lain ada saja yang kasak kusuk. Ada saja yang kasak kusuk. Nah, lebih parah lagi, iri ini kan artinya tidak senang orang dapat nikmat. Imam Nawawi mengatakan bahwa penyakit iri, sifat iri ini sangat merusak. Dengan kata lain, dia tidak sadar dan tidak mau menerima takdir yang Allah berikan. Ini bahaya. Sebab Allah akan murka kalau hambanya tidak mau menerima ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Saya bilang tadi, orang yang punya sifat iri merusak hidupnya, merusak diri sendiri, merusak tatanan masyarakat, dan merusak nilai-nilai ajaran agamanya. Sebab iri itu artinya dia tidak menerima ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang sampai terjadi, Allah sangat murka kepada hambanya yang punya sifat iri. Tidak senang lihat orang lain dapat nikmat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Jadi dengan kata lain, penyakit hasud, iri dan dengki. Iri adalah tidak senang orang lain mendapat nikmat. Orang tersebut hidupnya selalu penuh curiga. Dalam kehidupan bermasyarakat tuh biasanya tetangga iri sama tetangga. Curiga deh. Antap intip rumahnya, beli apa ya si Ano, beli motor apa ya mereknya, selalu intip-intip. Kenapa? Karena punya perasaan iri. Dia nggak mau tetangganya lebih maju dari dia. Nikmat yang ada di tetangganya dia pengen miliki. Nah, itu kan artinya dia tidak menerima takdir yang Allah berikan.